Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan kami di channel Guru Bangor. Pada episode kali ini, insya Allah kita akan menceritakan salah satu kisah karomah dan juga perjalanan dari salah satu tokoh perempuan, seorang sufi ataupun termasuk juga sebagai salah satu waliullah dari golongan wanita. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada kisah dan cerita beliau, jangan lupa untuk selalu menekan subscribe dan like-nya untuk perkembangan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, tokoh yang akan kita ceritakan kali ini adalah salah satu tokoh sufi wanita, yang mana beliau masyhur ketika itu sebagai seorang wanita yang hafal Al-Quran, yang mempunyai kecerdasan di dalam ilmu hadis, dan juga yang terkenal dengan mujahadahnya dan tirakatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berada di kota Mesir dan termasuk salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah Sayyidatun Nafisah, salah satu cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana makam beliau sampai saat ini masih banyak diziarahi oleh kaum muslimin dan muslimat dari berbagai penjuru dunia. Dikarenakan ketika masih hidupnya banyak sekali karomah-karomah, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan dan terasa hingga saat ini. Beliau pertama kali tinggal di kota Madinah. Akan tetapi ketika beliau menikah dengan suaminya yang bernama Ishaq bin Ja'far, beliau akhirnya hijrah ke kota Mesir. Di sana ketika beliau hijrah ke kota Mesir, banyak sekali orang-orang yang berdatangan kepada beliau, termasuk pemerintah-pemerintah yang datang kepada beliau hanya untuk sekedar meminta nasihat ataupun meminta doa atas keperluan-keperluan mereka yang datang kepada beliau. Sayyidatun Nafisah sangat masyhur akan kegiatan ibadahnya sehari-hari, di mana beliau malam harinya dihabiskan waktunya untuk mendirikan sholat malam, sedangkan siang harinya dihabiskan waktunya untuk berpuasa dengan tujuan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau diyakini selama seumur hidupnya sudah menghatamkan 1900 kali Al-Quran. Dan juga beliau menggali kuburannya sendiri dan membaca di dalam kuburannya tidak kurang dari 1000 kali khatam Al-Quran. Para alim ulama pada masa itu banyak yang berkunjung kepada beliau, dari kalangan ahli fikih, ahli hadis, tokoh-tokoh sufi. Banyak yang datang kepada beliau meminta nasihat kepada beliau. Tidak terkecuali
kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang mana setiap Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ingin mengajar di masjidnya, beliau mampir terlebih dahulu ke kediaman Sayyidatun Nafisah. Begitu juga setelah beliau kembali mengajar dari masjidnya, beliau tidak langsung pulang ke rumahnya, akan tetapi berkunjung lebih dahulu kepada Sayyidatun Nafisah, sehingga terjalinlah keakraban antara Imam Asy-Syafi'i dan juga Sayyidatun Nafisah. Mereka berdua saling mengagumi keintelektualan, kecerdasan, dan juga kejuhudan di antara keduanya. Sayyidatun Nafisah, beliau amat sangat erat dalam kehidupannya dengan kegiatan beribadah, di mana hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk menyepi, berkhalwat, menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau telah melaksanakan ibadah haji sebanyak 30 kali. Sebagaimana kecerdasan beliau di dalam ilmu hadis, banyak dari kalangan ulama-ulama yang datang bertukar pikiran ataupun belajar hadis kepada beliau. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dan juga sewaktu-waktu Imam Ahmad bin Hambal datang kepada beliau hanya sekedar meminta doa. Sayyidatun Nafisah, beliau termasuk salah satu golongan tokoh sufi wanita yang amat termasyhur pada masanya. Itu disebabkan karena kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali karomah-karomah yang beliau miliki. Di antara karomah-karomah beliau yaitu yang pertama, ketika beliau baru pindah dari kota Madinah ke kota Mesir, beliau bertetangga dengan keluarga Yahudi, dengan salah satu keluarga dari Yahudi. Suatu ketika salah satu keluarga Yahudi itu ingin pergi dan menitipkan anak perempuannya kepada Sayyidatun Nafisah, sedangkan anak perempuannya ini dalam keadaan lumpuh kakinya. Akhirnya dengan ridho dan ikhlas, Sayyidatun Nafisah menerima untuk dititipkan anaknya yang dalam keadaan lumpuh tersebut. Karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terketuk hati dari anak perempuan yang lumpuh tersebut untuk mengambil sisa air wudhu yang telah dipakai oleh Sayyidatun Nafisah, sehingga anak tersebut merangkak mengambil bekas sisa air wudhu Sayyidatun Nafisah dan mengusapkan kedua kakinya. Setelah mengusapkan kepada kedua kakinya, secara tiba-tiba anak tersebut langsung bisa berdiri dan berjalan, sehingga membuat keluarga Yahudi tersebut amat kagum, dan akhirnya keluarga tersebut seluruhnya masuk kepada agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya lagi karamah beliau yaitu seperti biasa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, jika beliau sakit, beliau selalu mengutus sahabatnya dan juga murid terdekatnya
untuk datang mengunjungi Sayyidatun Nafisah dan memintakan doa untuk kesembuhan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ketika suatu hari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam keadaan sakit, sahabatnya ini berkunjung dan meminta doa kepada Sayyidatun Nafisah. Setelah Sayyidatun Nafisah berdoa kepada Allah, seketika itu juga Imam Asy-Syafi'i yang sedang sakit di rumah sembuh seketika. Itulah salah satu karomah dari Sayyidatun Nafisah. Akan tetapi pada suatu hari ketika Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam keadaan sakit parah dan meminta kepada sahabatnya tersebut kembali datang kepada Sayyidatun Nafisah untuk memintakan doa agar beliau disembuhkan oleh Allah. Pada hari tersebut Sayyidatun Nafisah hanya berkata dengan berlinang air mata, "Semoga Allah memberikan kegembiraan ketika ia berjumpa dengannya." Maka akhirnya disampaikanlah kepada Imam Asy-Syafi'i perkataan dari Sayyidatun Nafisah, dan beliau paham bahwa waktu ajalnya sudah dekat. Bahkan pernah suatu hari ketika di kota Mesir, Sungai Nil airnya semakin hari semakin mengering. Di saat waktu pasang, airnya tersebut malah mengering. Akhirnya masyarakat datang mengunjungi Sayyidatun Nafisah, yang akhirnya beliau Sayyidatun Nafisah radhiyallahu taala anha memberikan penutup wajahnya dan menyuruh kepada masyarakat untuk melemparkannya ke Sungai Nil. Setelah masyarakat melemparkan penutup wajah dari Sayyidatun Nafisah radhiyallahu taala anha, seketika itu juga Sungai Nil yang tadinya mulai mengering, perlahan-lahan airnya mulai pasang kembali, dan penduduk gembira karena pertanian mereka tidak terancam bangkrut. Itulah sedikit dari karomah Sayyidatun Nafisah. Bahkan ketika wafatnya Sayyidatun Nafisah, beliau akan dikuburkan di kota Madinah di pemakaman Baqi oleh suaminya. Akan tetapi berbondong-bondong para penduduk Mesir datang ke rumahnya memohon agar sudi kiranya Sayyidatun Nafisah dimakamkan di kota Mesir. Akhirnya tidak berapa lama sang suami pun bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan memerintahkan agar Sayyidatun Nafisah tidak apa-apa dimakamkan di kota Mesir. Sehingga hingga saat ini Sayyidatun Nafisah dimakamkan di kota Mesir, di tempat kuburan yang digalinya sendiri, yang dipakai di dalamnya untuk sholat-sholat sunnah dan juga menghatapkan Al-Quran tidak kurang dari 1000 kali. Itulah saudaraku seiman dan setanah air, tidak kalah dengan para ulama-ulama dari golongan laki-laki, banyak juga ulama-ulama dari golongan perempuan yang mana makom kedudukan mereka begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak ada yang membedakan kecuali hanya kesungguhan di dalam bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit tentang kisah dan karomah dari seorang perempuan yang sangat cerdas dalam ilmu hadisnya,
yang sangat bersungguh-sungguh dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkenal di masa hidupnya Ummul Ulum, sehingga banyak para tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh sufi maupun masyarakat biasa yang berbondong-bondong datang kepada beliau semasa hidupnya. Dan bagi kita, mudah-mudahan kita semua mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas mendengarnya kisah perjalanan dari beliau, dan juga sedikit banyaknya kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan beliau yang bisa kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saksikan terus channel Guru Bangor untuk mendengarkan kisah-kisah sejarah para alim ulama, tokoh-tokoh nasional, maupun ziarah-ziarah kami ke makam-makam para ulama dan aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.